dari kita itu sebenarnya sejak awal nggak mau bahas soal Jessica ini karena memang banyak pejabat-pejabat terkait, banyak juga sejumlah orang yang kita kenal itu mengkhawatirkan kita pada akhirnya untuk membahas ini gitu. Hingga di suatu saat gua itu nonton podcast gitu ya, nonton podcast salah seorang influencer yang telah memiliki 21 juta subscriber. Di sana dia menyebutkan bahwa sel tikus itu nggak ada gitu. Karena kan kita kalau bicara tentang isu kasus Jessica Wongso, bahwa Jessica Wongso itu dikatakan masuk ke dalam sel tikus. Nah, dia di konten itu dia mengatakan bahwa sel tikus itu tidak ada buktinya. Selain itu juga dia sampaikan bahwa Jessica Wongso itu psikopat, dia bilang begitu. Selain itu pula dia juga sampaikan dia sudah melihat langsung juga sel daripada yang disebut sel tikus tadi. Nah itu akhirnya tergeraklah hati kita. Kok bisa dia menyebut bahwa sel tikus itu nggak ada, sementara setahu gua dan sepemahaman gua sel tikus itu ada. Kita itu udah pernah lihat langsung, bahkan gua sudah pernah menginap di sana, kan gitu bahasanya kan. Gua sudah melihat langsung, gua sudah pernah menginap di situ. Masa bisa dikatakan bahwa sel tikus itu nggak ada? Itulah pada akhirnya membuat gua itu tergerak, berarti konten ini patut gua duga sebagai konten yang menyebarkan berita bohong. Itulah yang membuat gua akhirnya harus gua luruskan, harus kita cerdaskan. Jangan sampai banyak orang yang akhirnya terbodohi dengan konten tersebut gitu. Akhirnya gua undanglah salah seorang mantan Kasubdit Pamtah, pengamanan tahanan di rutan Polda Metro Jaya pada saat itu, untuk di podcast bersama Ray di konten dia Ray di Ray-Ban Entertainment pada saat itu. Nah lalu setelah dia jelaskan di sana bahwa dia katakan sel tikus itu ada. Yang kedua, binatang-binatang yang disebut kalajengking, tikus gitu, bahkan dia sampaikan bahwa sel tikus itu ukur ada 2x1, dan dia juga sampaikan bahwa sel tikus tersebut bukan keinginan dari para petugas di Takti atau di rutan itu. Dia sampaikan bahwa keinginan untuk Jessica di sel tikus adalah keinginan daripada penyidik, permintaan penyidik. Nah ketika itu sudah dia ucapkan, itu pun gue masih mengatakan kepada Ray dan tim, udah jangan bahas lagi soal Jessica, ini aja terakhir gue bilangin. Karena setidaknya gue puas menunjukkan kepada publik bahwa memang ini nggak ada ini konten adalah konten pembohongan gitu. Konten yang kemarin itu adalah konten yang memang patut kita duga menyebarkan berita bohong. Itu aja sih sebenarnya pada saat itu. Nah pada saat kita sudah membuat konten itu, tibalah ada seorang pejabat tinggi di salah satu institusi negara itu ngubungin gua gitu. Dia menyebut bahwa Pablo bisa nggak ketemu, datang ke ruangan saya, kita mau ngobrol, ada hal yang penting yang mau saya bicarakan. Itu yang disampaikan. Ya dengan PD-nya gua datang, meskipun gua sudah curiga pasti membahasnya arahnya ke sini gitu. Gua kirain tadi apa sebenarnya masalah, apakah dia mau menyampaikan hal-hal yang fakta atau apa, gua nggak ngerti. Akhirnya gua datang ke ruangan itu, rekaman gua taruh di kantong. Jadi handphone gua tuh gua hidupkan recordingnya, gua taruh di kantong. Jadi gua rekamannya ada. Gua masuk ke ruangan itu karena gua udah feeling ya. Dia ngobrol sama gua berkisar setengah jam gitu ya, berkisar setengah jam. Sebenarnya nggak ada masalah juga, nggak ada apa-apa yang dia sampaikan. Nggak lama dia sambil megang handphone, ada yang nelfon dia gitu. Dia katakan siap-siap, ini ada di depan saya gitu. Akhirnya dia sodorkan itu telepon ke saya. Pada saat itu handphone disodorkan ke saya, dia sampaikan orang yang di handphone tersebut kebetulan saya juga kenal baik pula. Dia sampaikan ke saya, Pablo, kamu kan kenal kita. Kenapa kamu buat konten itu? Konten ini sensitif, bahaya untuk istrimu. Gitu. Nah pada saat dia sampaikan itu bahaya buat istri gua gitu ya, yaitu Ray gitu ya. Di sana membuat gua akhirnya bertanya-tanya gitu. Karena kan gua trauma ya, kan ada kasus yang lama kalau teman-teman tahu gitu ya. Itu membuat gua trauma untuk istri gua terkena permasalahan hukum, spontan emosi gua itu meningkat. Lalu gua jawab, izin bang, yang bahaya itu buat bini gua atau buat abang? Nggak taunya dia yang marah. Dia langsung bilang, ya sekarang kamu mau hapus gak? Ya enggak lah. Akhirnya jawaban gua enggak. Dia langsung matiin. Padahal tadinya gua pengen bahas hal lain mungkin, gua bahkan pengen ngajak dia podcast atau apa gitu ya. Tapi dia langsung jawab enggak. Gua pada saat gua langsung jawab enggak, dia langsung matikan gitu kan. Ya sudah. Setelah itu ya gua ngobrol dengan pejabat-pejabat ini, akhirnya gua pergilah di situ.
Setelah gue pulang, gue pikir, kayaknya ada yang nggak betul nih dan harus kita luruskan ini ke publik gitu ya. Itulah pada akhirnya kita undang sejumlah orang yang terlibat langsung di dalam kasus tersebut, yaitu ada Bang Oto, ada Bang Bostam, kuasa hukum, ahli dan sebagainya. Kita undang sekaligus untuk membahas hal tersebut. Jadi sebenarnya triggernya adalah kasus kita undang si Kasubdit Pamtah ini gitu. Intinya sih gue katakan begini, gue tahu betul dengan orang tersebut. Orang tersebut ini sebenarnya atas pemberitaan yang terjadi di luar sana dia peduli nggak peduli sebenarnya dengan pemberitaan yang terjadi di luar yang saat ini terjadi ya. Artinya orang mau bahas, mau kredibilitas dia jatuh apa segala macam, dia nggak tahu karena kan nggak spesifik juga kan selama ini terjadi kan. Cuman kenapa konten gua begitu penting untuk itu di take down, itu dihapus? Karena ada satu kalimat di sana yang gua nggak tahu kalimat inilah yang diharapkan untuk dihapus dari situ. Yaitu ada satu kalimat yang menyatakan begini, permintaan untuk Jessica disel tikus bukan atas dasar keinginan daripada petugas yang berada di rutan Polda Metro Jaya, melainkan daripada penyidik. Itu yang kalimat yang ingin dia take down sebenarnya, yang ingin dia hapus. Kalau yang lain-lain nggak apa-apa, dia nggak masalah gitu. Itu yang akhirnya membuat gua harus kita angkat, karena kalau ini di take down, gua kan jadi bertanya-tanya gitu, kenapa perkara hal tersebut harus ditutup-tutupi. Ditambah lagi, gua nggak mau karena hal tersebut dihapus, pada akhirnya orang akan jauh lebih percaya dengan influencer yang sebelumnya. Gue nggak mau itu gitu, karena influencer sebelumnya jelas-jelas mengatakan bahwa sel tikus itu nggak ada, sementara pada faktanya sel tikus itu ada. Kalau gue hapus itu, seolah-olah gue yang bohong dong, seolah-olah pejabat tersebut yang bohong dong, malah orang jadi bodoh akhirnya mengikuti omongan si influencer tersebut. Itulah pada akhirnya gue memutuskan untuk tidak hapus, malah gue makin besar-besarkan perkara tersebut. Itulah. Bung Pablo, tapi berarti dirimu menerka ada hubungannya nggak sih si pejabat ini sama influencer ini? Karena kayaknya kan si influencer ini menyebarkan yang lain, terus si pejabat ini juga pada akhirnya juga kayak nggak pengen kebenarannya terungkap atau seperti apa, Bung Pablo? Gue nggak berani menduga-duga untuk itu ya. Gue nggak berani menduga-duga ada hubungan atau enggak. Yang pasti gue melihat ketika gue bahas, soalnya ada rentetannya. Jadi rentetan pertama itu ketika gue ungkap kasus sel tikus, secara spesifik soal sel tikus, di situ ada pejabat yang meminta, ya gue nggak tahu ya apa ada hubungan apa enggak, tapi bisa jadi itu terjadi karena coba perhatikan influencer tersebut di belakang konten tersebut ada satu video di mana video tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Nah, gue nggak tahu itu didapatkan dari mana gitu. Berarti kecurigaan ada keterikatan juga ada berarti dari dirimu? Ya kalau curiga boleh-boleh saja kan, siapa aja boleh curiga. Bisa jadi ada keterikatan gitu. Oke, tapi menurut dirimu lagi kenapa dia ini, maksudnya sosok pejabat ini tuh pada akhirnya sensitif dengan kata-kata tersebut? Apakah takut ada yang terbongkar atau seperti apa? Nah, gue itu nggak paham. Yang pasti ini gue justru serahkan kepada netizen biar netizen yang menilai gitu. Kenapa kata-kata ini sensitif? Dan dengan kata-kata ini saja, gue yakin netizen juga bisa mulai imajinasi kira-kira siapa pejabat tersebut. Itu aja sih. Ancamannya sendiri Bang, buat ancamannya sendiri sampai sekarang ini masih berlangsung atau mungkin udah cuma sekedar pas? Nah, kalau gue kira ancaman yang diberikan itu bukan ancaman yang sesungguhnya sebenarnya ya. Mungkin karena dia sayang aja sama gue gitu kan. Mungkin karena dia peduli aja. Karena kalau kita bicara ancaman kan harus dibarengi dengan perbuatan. Bagi gue itu bukan hanya ancaman, tetapi lebih ke mengingatkan mungkin. Cuman secara diplomatis dia sampaikan ke gue bahwa biniku bahaya. Dia ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap istri gue. Mungkin. Atau mungkin bisa jadi kepedulian terhadap diri dia sendiri, kan gue nggak ngerti kan. Nah pada akhirnya setelah dia ucapkan itu ya, bagi gue gak akan ada permasalahan yang besar juga atas itu. Maka gue ya udah lanjut aja terus. Gue nggak mau berhenti. Karena kalau gue berhenti itu seolah-olah lah berarti omongan yang influencer ini benar dong. Iya dong. Gue bukannya nggak mau hapus gitu ya, tapi karena ada kaitannya dengan influencer tersebut yang membuat gue nggak mau hapus ini. Ditambah lagi ada kalimat yang menurut gue nggak cocok aja di hati gue, yaitu nanti istrimu bahaya.
kan gitu. Karena gue punya sedikit trauma dengan kejadian sebelum-sebelumnya tentang istri gue yang bermasalah dengan proses hukum, ya akhirnya emosi. Akhirnya gue ucapkan izin bahayanya kepada istri saya tuh untuk abang. Itu sih sebenarnya. Nah dari kejadian itu lu lebih aware nggak sih bang? Mungkin waspada istilahnya gitu. Kalau waspada yang gimana ya enggak ya. Gue cuma setiap kalau melangkah keluar dari rumah gue ya panjatkan doa aja. Gue nggak yang banyak yang lain-lain gitu. Kalau gue tipikalnya kadang-kadang gini. Ketika gue angkat hal tersebut, banyak orang yang ngomong sama gue, bang lu kok berani banget gitu. Lu nggak takut apa gitu? Gue kadang-kadang bingung gitu. Sebenarnya rasa takut sama rasa berani itu gimana rasanya itu gue juga bingung gitu sekarang. Dari dua rasa tersebut, berani sama takut tuh yang membedakan apa gue juga bingung. Sampai kadang-kadang gue nanya sama istri gue gitu kan, sama Ray gitu, yang takut tuh rasanya gimana sih? Nah itu gue sampai sekarang tuh belum bisa kebayang tuh apa kayak kita takut kecoa gitu atau gimana kan? Gue nggak ngerti juga kan. Kalau gue sih kalau sama kecoa sih geli ya, nggak tahu takut apa enggak. Tapi intinya gue nggak ada rasa sesuatu hal yang mengancam diri gue, sesuatu hal yang gue khawatirkan dengan gue ungkap ini. Hanya saja gue rasa ini adalah bentuk kepedulian gue terhadap sebuah kejujuran di ruang publik. Jangan sampai gue ada isu-isu yang gue tahu sesungguhnya seperti apa, faktanya seperti apa, gue diamkan. Ketika ada orang yang mematahkan fakta tersebut, ada orang yang mencoba menyelewengkan fakta tersebut, itu yang akhirnya kepedulian gue ini membawa gue sampailah di sini. Gitu. Bang, tapi dengan terlibatnya ada seorang pejabat hingga melontarkan kata-kata seperti itu, pasti abang sendiri udah ada persiapan dong kalau nanti terjadi apa-apa, ada nggak? Justru bagi gua, kalau ada pihak-pihak yang berniat untuk melaksanakan ancaman lah atau tidak senang lalu ingin, kalau bahasa kita itu nyodok gua dari belakang atau ngapain lah itu, jangan ditanya persiapan gua. Justru gua ingin tanya mereka balik, persiapkanlah diri mereka untuk nyodok gua gitu. Jangan gua yang ditanya mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga, justru harus mereka pikirkan matang-matang untuk nyolak-nyolek gua gitu loh. Karena gua kan tahu banyak hal ya, gitu-gitu. Gua tuh tahu banyak hal gitu. Tahu banyak hal yang gua kira kalau itu gua ungkap ke publik, maka gua nggak kebayang apa yang terjadi. Tapi banyak hal yang bisa yang bisa terjadi dari apa yang gua ketahui. Bang, dengan ini kan artinya lu bersuara ya, ingin mematahkan statement demi statement dari influencer tersebut. Ya. Nah, lu siap gak bang buat diperdebatkan, misalnya dengan statement yang lu punya, dengan statement yang dia punya gitu? Sama kayak jawaban yang tadi, jangan pertanyakan gue siap apa enggak, dia siap enggak. Tanyakan sama dia, gue siap. Kalau gue secara pribadi gue punya data. Kan gini, influencer tersebut kan katakan bahwa tidak ada bukti bahwa sel tikus itu ada. Sebenarnya ini adalah pernyataan yang konyol. Kalian sekarang teman-teman buka di Google, buka aja di Google, gambar sel tikus muncul, masih berani bilang gak ada bukti, ya kan? Lalu begitu banyak orang yang pernah nginap di sana, tinggal dia namanya sel tikus. Kenapa nggak dipakai itu untuk dijadikan alat bukti jadi? Dijadikan bukti untuk dia lakukan research. Pertanyaan gua, research seperti apa yang dia lakukan? Dia kan katakan dia sudah research. Ada metode ilmiahnya enggak? Dia melakukan observasi enggak? Dia melakukan survei enggak? Untuk itu. Selain itu dia juga mengatakan bahwa Jessica psikopat katanya. Ya kan? Ingat ya, seorang psikolog bahkan mungkin doktor gitu ya, atau profesor psikolog saja, ketika dia mengobservasi seseorang, dia tidak boleh mempublikasi hasil observasi itu. Ingat, itu ada etiknya. Apalagi dia mengatakan bahwa itu berdasarkan ilmu psikologi yang saya punya. Dia bilang, pertanyaannya metode ilmiah apa yang dia pakai? Dia sudah pernah dead interview dengan yang namanya Jessica Wongso? Sudah pernah belum? Nggak pernah. Ketemu aja mungkin belum pernah. Kan gitu. Hanya melihat dari foto dan katanya. Lalu observasi apa yang dia lakukan? Metode ilmiah apa yang dia pakai? Disiplin ilmu apa yang dia punya? Kita harus ketahui itu. Jangan melakukan penggiringan opini untuk menyesatkan seseorang yang tidak bersalah di luar sana. Kasihan. Gitu. Gunakanlah hati nurani. Gue cuma itu aja. Dan jangan katakan bahwa dari yang gue lakukan ini adalah pansos gitu kan. Pasti gue tahu nih, karena gue selalu ingatkan itu.
Karena gue tahu gaya orang tersebut, gue tahu stylenya dia, gue tahu ketika dia merasa dirinya besar, ada orang yang mengungkapkan fakta, dia bingung cara menjawabnya, akhirnya dia katakan, ini orang pansos, hanya mau pansos saja, hanya mau cari panggung, hanya mau cari nama. Begini, gue mau kasih satu analogi. Dari popularitas, ujung-ujungnya kemana sih? Pasti ujungnya ke uang. Ngapain kita cari popularitas? Pasti ujungnya ke uang, betul lah. Kalau kita mau cari popularitas pasti ada sesuatu yang kita tuju tuh dari popularitas kita. Usaha apa segala macam, akhirnya kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Pertanyaan gua adalah, bahkan bukan pertanyaan, pernyataan gua adalah nggak lebih banyak uang dia dari gua. Gua cuma ingin sampaikan itu. Jadi jangan katakan gua pansos. Dan gua nggak penting juga hasil dari pengungkapan gua ini, hasil dari pernyataan gua ini akan berdampak apa sama dia. Dia mau tetap begitu aja, gua juga nggak jadi masalah. Tapi setidaknya gue sudah berbuat, gue sudah edukasi masyarakat. Setidaknya masyarakat tahu dan paham yang sebenarnya itu apa, faktanya itu apa. Ya faktanya sertikus itu ada. Hanya sebatas itu. Dan untuk tindakan-tindakan lainnya ya nanti kita akan pertimbangkan dengan para kuasa hukum. Karena yang dirugikan di sini secara fatal adalah Jessica Wongso. Tentunya ada Bang Otto Hasibuan. Kalau memang Bang Otto Hasibuan mengatakan bahwa siap kita laporkan, kita ikut. Kembali lagi ke situ. Tapi secara pribadi gua juga nggak pingin dengan adanya pernyataan-pernyataan gua di media membuat orang tersebut tuh akhirnya jatuh kredibilitasnya. Gua nggak pingin begitu. Gua nggak pingin menjatuhkan orang lain. Intinya gue cuma berharap agar masyarakat yang pernah mendengar apa yang dia ucapkan bahwa itu adalah tidak betul. Yang pernah mendengar kalimat bahwa sel tikus itu tidak ada buktinya dan dia sudah lihat selnya, itu tidak betul. Itu adalah satu perkataan yang menurut gua adalah kebohongan. Jadi gua cuma ingin sampaikan itu ke publik. Ini orang setelahnya mau tetap begini, mau tambah sukses, mau tambah malah jatuh, malah orang unsubscribe YouTube-nya dia, gua nggak peduli. Gua nggak peduli karena dia sukses tidak akan membuat gua jatuh, dia jatuh pun tak akan membuat gua jauh lebih sukses. Itu. Tapi dengan mungkin apa yang gua sampaikan bisa membuat orang tersebut lain kali besok-besok hati-hati kalau mau ngomong. Research lah yang betul. Jangan sembarangan ngomong yang akibatnya merugikan orang lain, itu fatal. Jadi memberikan shock terapi juga. Shock terapi siapa sih Pablo? Kalau ditanya apakah gua mau men-shock terapi dia, siapa gua men-shock terapi dia? Ya kan? Nggak perlu di-shock terapi, tapi setidaknya dia punya pengalaman yang menurut gua baik untuk menjadi pelajaran di dalam hidupnya. Untuk besok-besok ketika mau mengeluarkan satu statement, kata-kata, dia harus jauh lebih berhati-hati. Dia harus melihat dulu fakta yang sebenarnya itu apa. Jangan sampai fakta yang dia keluarkan ternyata tidak seperti yang sebenarnya. Akhirnya dia menjadi bulan-bulanan netizen, bulan-bulanan warganet. Karena sekarang warganet, netizen itu pintar-pintar loh. Tanpa kita minta dia bisa cari datanya dari mana-mana. Nah ini kan pertanyaan besar, artinya warganet saja mampu melakukan research itu hanya by foto, by video, by artikel dan sebagainya. Nah dia yang katanya memiliki subscriber 21 juta, lalu dia punya kenalan yang katanya banyak, bahkan dia diberikan kepangkatan secara tituler dari Kemenhan. Pertanyaan gua, dia tidak mampu atau dia tidak mau? Dia tidak mampu research atau memang dia tidak mau research tapi sengaja mengatakan bahwa dia sudah research untuk menggiring publik. Itu aja. Itu pertanyaan gua. Tapi Bang mengharapkan etikat baik dari si influencer ini seperti apa sih? Mungkin minta maaf depan umum atau depan channel YouTube-nya sendiri karena keliru. Bagi gua, kalau dia mau punya etikat baik, dia ingin menunjukkan etikat baiknya, dia ya tampillah ke publik, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah metode yang dia gunakan apa pada saat dia mau ngeriset selfie itu nggak ada? Data apa yang dia lihat dia sampaikan. Nggak perlu juga dia minta maaf. Kalau memang kira-kira dia merasa tetap datanya dia itu betul, ya silakan ungkap ke publik. Tapi jangan bodohi publik. Yang pasti selama dia tidak ungkapkan, maka publik saya minta untuk tidak mempercayai hasil research yang dia buat, yang dia tuangkan, yang dia ucapkan di dalam konten tersebut. Jadi gue juga nggak berharap apa-apa dari dia. Gue tidak berharap dia punya etikat baik, dia nyari gue, dia meminta maaf sama gue, karena urusannya bukan sama gue. Urusannya adalah terhadap publik, karena informasi tersebut disebarkan ke publik, bukan ke gue. Bukan hanya ke gue, tapi ke publik.
Artinya publik harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Sampaikanlah, jangan cuman diam aja, itu kan sama dengan menghindar gitu loh. Dan menurut gua aja kena masalah apapun gua selalu menghadapi. Gak pernah gua menghindar apapun itu. Tapi alasan mungkin Bang Pablo sendiri mikirnya kenapa sih dia bisa sampai menghindar padahal kan cukup terkenal juga upload channel YouTube tiap hari. Gitu. Apa alasannya? Inilah ketika ada orang yang merasa gengsinya lebih besar. Tidak berjiwa besar ketika dia merasa bahwa ucapannya salah, dia tidak mau ralat gitu. Makanya gua menganggap gini, Bang Otto Hasibuan adalah lawyer atau advokat senior yang menjadi role model gua. Beliau itu ketika dia ada salah ucapan, salah omongan, apa yang dia lakukan? Dia sampaikan permintaan maaf, ya yang bagian ini gua salah. Fair, secara gentle dia sampaikan ke publik. Nah pertanyaannya, kenapa nih orang nggak mau ucapkan itu? Kenapa dia nggak mau fair mengakui kesalahan yang dia lakukan? Karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Gua sendiri sering melakukan kesalahan kan. Kita sendiri, manusia kan nggak ada yang sempurna. Gua sendiri sering selip omongan apa segala macam. Tapi ya pada saat gua salah, gua akan minta maaf. Ya gua salah, gua minta maaf. Kenapa harus menjaga gengsi gitu? Hanya itu aja sih sebenarnya poinnya. Karena gue merasakan apa yang Jessica rasakan. Gue merasakan apa isi hati Jessica ketika ada seseorang yang tidak dia kenal tapi merasa paling tahu sedunia dan paling mengerti soal Jessica. Ditambah mengucapkan kalimat-kalimat seperti mengatakan bahwa Jessica mengalami psikopat dan sebagainya. Gue paham betul apa yang ada di pikiran dan hati Jessica. Ini rasa empati gue membayangin ini kalau terjadi kepada anak gue, mungkin di kemudian hari, adik gue, atau keluarga gue, ibu gue, atau siapapun itu, gue nggak bayangin bagaimana gue harus menghadapi itu. Coba kita sekarang pikirkan ya, Jessica ini masih setidaknya lebih beruntung dari orang-orang lain. Gue katakan karena Jessica banyak yang mendukung. Ada gua, ada Bang Otto, ada begitu banyak advokat, 3.000 lebih advokat siap untuk mendukung Jessica. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang diucapkan, yang dikatakan psikopat oleh influencer tersebut adalah orang lain? Orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak memiliki pendukung, orang yang tidak bisa, tidak mampu bayar kuasa hukum. Bagaimana itu terjadi? Akhirnya seluruh masyarakat apa percaya kan sama dia? Akan percaya kan sama dia? Bagaimana orang tersebut akhirnya? Mungkin kalau orang tersebut mentalnya nggak kuat bisa bunuh diri kali. Nah itu yang kita harus hindari. Sekali lagi, gue tidak punya masalah apapun. Gue tidak ada permasalahan apapun dengan institusi tertentu terhadap public figure tertentu. Apa yang gue lakukan sejak awal kasus Jessica tersebut hingga hari ini murni atas hati nurani, karena gue paham betul. Untuk di kemudian hari uang itu kan bisa habis, harta itu bisa habis. Tapi yang harus gua wariskan ke anak cucu gua adalah kejujuran, keadilan dan kebenaran. Itu aja sih. Bang, bahkan tapi kalau kita berbicara tentang nurani, lu kemarin bisa sampai bikin acara sebesar itu yang doa bersama itu. Itu kan kabarnya lu doang yang sponsorin nih. Bener atau enggak sih? Dan mungkin angka yang dihabiskan lumayan banyak atau enggak? Gini. Untuk acara doa bersama itu memang itu inisiasi gua. Memang itu gua akui, itu inisiasi gua pada saat itu. Karena gua kira begini, Bang Otto kan sering mengucapkan bahwa kita akan berupaya 99%, 1% lagi kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga gua kira untuk memuluskan semua jalan kita, pergerakan kita perlu membuat satu acara doa bersama. Pada saat itu gua sampaikan ke Bang Otto, gua sampaikan ke tim kuasa hukum lainnya. Akhirnya gua secara pribadi menyatakan gue siap untuk membiayai acara tersebut. Itu saja. Jadi sebenarnya akhirnya ya itu terlaksana. Dan pembiayaan tersebut akhirnya gue lakukan antara gue dengan Bang Otto. Jadi kalau dibilang pribadi enggak, itu antara gue dan Bang Otto saja. Kita berdua. Dan bener-bener kayak ini aja, karena memang enggak, bagi gue enggak seberapa lah dengan penderitaan yang Jessica alami ya selama ini ya. Jessica sudah mengalami 7 tahun di dalam penjara apa segala macam. Jadi akhirnya gue sama Bang Otto, ya udah harganya berapa Bang? Sekian. Oke, kita belah, kita bagi 2.
Hanya sebatas itu doang. Nggak ada yang maksudnya mengeluarkan biaya yang lain. Nggak seberapa itu bagi kita. Yang paling penting di sekarang ini adalah bukan uang, bukan seberapa banyak uang yang kita keluarkan atau seberapa banyak biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk operasional. Tetapi seberapa tersiksanya Jessica selama 7 tahun harus dihukum dengan tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Karena kembali lagi gue sering katakan, jika hari ini ada orang yang tidak bersalah bisa dihukum, oke? Maka secara semiotik bisa kita berpikirnya bahwa orang yang bersalah bisa tidak dihukum. Maka fatal. Di kemudian hari bisa kita lihat nanti ada di pinggir jalan orang melakukan perbuatan kriminal tapi nggak dihukum. Ini kan berbahaya buat bangsa kita. Ini kan berbahaya buat generasi penerus kita. Maka gua ingin ini menjadi titik balik. Ini menjadi momen bangsa Indonesia adanya reformasi penegakan hukum di Indonesia. Bang, cuma kan kemarin lu bikin acara besar itu juga netizen timbul pro kontra nih, ada yang pro ngedukung, terus ada yang kontra juga. Ngapain sih nih orang bikin acara kayak gitu? Tanggapan lu gimana kalau masalah? Setahu gua sih gak ada yang kontra ya. Ada lah 1-2. Setahu gua nggak ada yang kontra. Kalau ada yang kontra, ya gua nggak tahu ya apa itu wartawan kali yang ngecat sendiri buat dijadikan berita, bisa jadi. Tapi begini, gue ingin sampaikan, fokuslah terhadap penegakan hukum, perjuangan para advokat 3.000 lebih ini untuk mencari keadilan bagi Jessica. Bukan uang, gue selalu sampaikan, bukan acara itu mau sebesar apa. Ini gue ingin sampaikan, gue kalau diminta untuk bikin 1.000 kali lagi acara begitu, gue sanggup. Asal Jessica itu bisa keluar, gue sanggup, gue mau. Tapi apakah itu intinya? Apakah itu poinnya? Bukan itu. Yang gue mau, bagaimana caranya agar masyarakat itu diedukasi tentang perbaikan hukum di Indonesia, bagaimana kita menerapkan keadilan di Indonesia, bagaimana tuh proses persidangan, bagaimana jika ada pihak-pihak yang dikriminalisasi, sehingga besok-besok orang-orang tuh melek hukum, sehingga besok-besok tuh ada orang yang jika diperlakukan hal yang serupa dia tahu harus apa, harus ngapain. Gitu. Jadi bukan masalah, kembali lagi bukan masalah uang. Dan setahu gua pada saat itu banyak orang yang mendukung gua untuk terus-menerus mengadakan acara tersebut. Tapi kan itu bukan esensinya kan? Itu bukan sebuah esensi dari perkara tersebut. Intinya Jessica harus mendapatkan keadilannya, itu aja sih. Bang, kalau pendapat lu sendiri tentang ayah Mirna minta maaf tapi tiba-tiba ditetapkannya Wamenkumham jadi tersangka juga, itu netizen pada ngomongin soalnya. Karena netizen menilainya backingan ayah Mirna udah hilang satu-satu. Gimana? Udah mulai kita ketir lah. Ya, kita ketir lah. Kalau Om Edi itu setahu gua orang yang fair ya. Dia menurut gua kenal dia orang yang fair. Gua kira ya. Ini orang Om Edi ini adalah korban juga. Korban dari ucapan-ucapan atau pembuktian dari sejumlah pihak yang mungkin Om Edi anggap orang-orang tersebut kredibel. Itu gua pakai kata-kata itu gua pikirkan supaya gua nggak kena delik. Tapi intinya begini, apapun yang diucapkan Om Edi, baik itu permintaan maaf apapun itu, mau itu tulus mau itu enggak, gua udah disampaikan oleh Bang Oto. Kita sudah koordinasi untuk hal ini. Justru Bang Oto sama sekali tidak menanggapi itu, tidak mau menanggapi itu serius. Bang Oto justru berpikir begini, gua kayaknya nggak ada masalah deh sama Edi. Ini harus kita tekankan dulu. Kami itu nggak punya masalah dengan yang namanya Om Edi. Masalah kami bukan kepada dia. Masalah kami terhadap keadilan yang selama ini kami cari ternyata tidak ada. Justru kami ini pengennya tadinya itu Om Edi itu membuka hatinya, berpikir begini nih. Bang Oto dengan kuasa hukum menganggap ada penyebab mati lain terhadap Mirna. Dan itu bukan cyanida. Kalau gua jadi Om Edi, maka apa yang akan gua lakukan? Oh, berarti anak gua bukan kena cyanida kalau menurut
Bang Oto. Coba gua cari Bang Oto. Gua mau denger dong versinya supaya ini bisa terungkap. Karena gua ingin kan, kalau gua sayang sama anak gua pasti akan buka sebenarnya penyebab mati anak gua itu apa sih. Kan itu sebenarnya poinnya. Maka gua harap Om Edi bukan meminta maaf, karena meminta maaf itu bukanlah solusi. Tapi Om Edi harusnya ayo duduk bareng dengan Bang Oto. Malah itu akan menjadi lebih indah jika antara Om Edi dengan Bang Oto bersama-sama untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kematian Mirna itu disebabkan oleh apa? Justru itu. Terlepas dari itu, Om Edi ada mengucapkan permintaan maaf. Bang Oto selalu menyampaikan kepada kami begini. Meskipun Om Edi kerap mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar dan menyakitkan, tetapi Bang Oto selalu mengatakan begini. Kalau memang dengan memfitnah saya atau dengan mencaci maki saya dapat membuat Om Edi itu bahagia, gitu ya, bahagia karena atas kematian putrinya, gitu ya, fitnah aja terus, maki aja terus, silakan katanya. Karena dia tidak akan tinggi karena dipuji, tidak akan terendah karena dihina. Itu yang selalu dia sampaikan ke kita. Dan gua juga udah komunikasi juga dengan para kuasa hukum juga pada ngomong, kalau dia minta maafnya sekarang, kami sudah memaafkan itu sejak 7 tahun lalu. Artinya para kuasa hukum, Bang Oto, siapapun itu tidak ada masalah dengan Om Edi. Jadi clear. Netizen pun jangan sampai seolah-olah mengadu-adu kedua belah pihak tersebut. Intinya dua-dua pihak ini adalah orang-orang yang baik, ingin mencari keadilan bersama-sama sebenarnya. Cuman yang satu, Bang Oto ingin mencari keadilan itu berdasarkan kemampuannya dalam bidang hukum, gitu ya. Dia dengan melakukan step-step perjuangan itu melalui jalur hukum, begitu. Sementara kalau Om Edi mungkin dengan jalur yang lain, mungkin dia mengharapkan orang-orang yang mengerti tentang hukum. Cuman bisa jadi orang-orang tersebut belum besar kapasitasnya atau belum kredibel dalam memberikan informasi sehingga Om Edi segampang itu dan semudah itu percaya dengan orang-orang itu. Itu sih yang gua lihat, analisa gua. Bang, dari gambaran cerita tersebut nih Bang, benar gak sih Bang dari timnya Bang Oto ini berusukan buat deketin Bang Edi buat Om Edi ya, Om Edi itu buat justice kolaborator istilahnya gitu Bang, buat mengungkap tabir yang bisa dibilang gelap ini. Sampai sejauh itu belum ada wacana. Sampai sejauh itu belum ada wacana. Tetapi kita akan mencoba berbagai macam cara untuk menegakkan keadilan tadi. Jadi kita akan cari terus. Seperti kita sudah melaporkan salah satu hakim, gitu ya, hakim di Komisi Yudisial. Kita sudah laporkan satu hakim, gitu. Selanjutnya kita akan melakukan pergerakan-pergerakan lagi dengan melaporkan sejumlah pihak yang bagi kami menyalahi SOP atau menyalahi aturan yang harusnya berlaku, gitu. Maka wacana itu belum, tapi kalau memang wacana itu baik untuk mengungkap keadilan, kenapa tidak? Bisa saja berpotensi atau mungkin itu dilakukan. Tuh, tergantung nanti bagaimana tim kuasa hukum ini menilai seberapa penting justice kolaborator yang tadi disampaikan. Soalnya kan mengingat tingkat penyidikan pada saat itu, Om Edi ini dilibatkan lah istilahnya Bang dalam penyelidikan itu. Nah, menurut lo sendiri seperti apa Bang? Mengetahui banyak hal nih, sepertinya nih Bang Om Edi. Pasti, karena kan beliau yang berkomunikasi dengan sejumlah pihak kan, gitu ya. Tapi kita harus nanti ditanyakan kembali dulu sama para kuasa hukum bagaimana. Karena kalau gua sendiri yang menentukan kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi kalau gua sebagai dari kacamata hukum yang gua miliki, itu bisa berkemungkinan terjadi, bisa berpotensi itu terjadi. Tapi kan kembali lagi, apakah Om Edi-nya berkenan apa enggak untuk itu? Karena justice kolaborator itu kan perlu adanya kesediaan dari pihak yang akan kita jadikan justice kolaborator. Intinya sebenarnya kasus ini nggak sulit loh. Kasus ini sangat tidak sulit sekali dan sangat mudah untuk diungkap. Karena kan gue selalu sampaikan,
Di dalam KUHP pasal 133 jelas menuangkan bahwa dalam kepentingan peradilan maka otopsi itu wajib dilakukan bagi orang yang matinya tidak wajar. Kan kurang lebih kan seperti itu ya konteks daripada itu. Dan ingat ada kata-kata di awal yang mengawali pasal 133 ini adalah dalam kepentingan peradilan, untuk kepentingan peradilan. Artinya peradilan sendiri sadar betul ketika ada seseorang yang mati tidak wajar dan akan dimasukkan ke dalam ranah peradilan, maka syarat utamanya harusnya otopsi. Harusnya otopsi itu kan, makanya kenapa kata-kata untuk kepentingan peradilan itu diawali dalam pasal 133 KUHP tersebut. Gitu. Jadi intinya jika satu orang dikatakan mati tidak wajar, tapi tidak dilakukan otopsi, maka tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diketahui sebab matinya. Dan sebab matinya pun tidak boleh diungkap di ruang publik. Karena tidak ada otopsi. Siapa yang berani memastikan? Sekarang dia cuma ambil sampel di lambung. Kalau matinya kena jantung. Dan gue selalu sampaikan analogi gue. Ada orang mati di depan gue, oke? Karena gue pegang pistol. Apakah bisa gua dikatakan membunuh dia sementara dia tidak diotopsi dan tidak ditemukan peluru di dalam tubuhnya? Apakah itu bisa dikatakan gua membunuh dia? Tidak bisa. Maka karena tidak diotopsi, kita tidak tahu sebab matinya. Ditambah lagi 70 menit setelah kematian Mirna dilakukan pengambilan sampel dari lambungnya, tidak ditemukan yang namanya cyanida. 3 hari setelah kematiannya dia, lalu juga tidak ditemukan cyanida 0,2 mg. Sementara buah apel ini ada satu hal yang menarik ya, yang mungkin teman-teman akan harus tahu, bahwa di dalam persidangan pada saat Bang Otto, tim kuasa hukum, pemeriksaan saksi Arif, suaminya Mirna, pada saat itu ditanya sama Bang Otto, bagaimana kegiatan sehari-hari? Bayangkan, menurut keterangan Arif, Mirna itu mengkonsumsi 1 buah apel pagi hari. Habis itu dia ke Starbucks katanya, ngopi, habis itu langsung ke Olivia. Dan dia tidak makan sama sekali. Dikhawatirkan itu asam lambung, itu GERD. Dan coba kita searching di Google, banyak sekali orang yang meninggal karena asam lambung. Asam lambung, cairan lambung itu kalau naik ke kerongkongan, lalu kita minum kopi, itu bisa menghambat pernapasan ke paru-paru. Nah itu bahaya sebenarnya. Maka gua khawatirkan penyebab matinya Mirna tidak ada pembunuhnya, tidak diracuni seperti yang berita yang sekarang. Tetapi kematian itu natural death gitu loh. Dan coba searching, boleh kita sama-sama searching di Google. Dan fatalnya, kalaulah memang dia benar Jessica yang melakukan pembunuhan, kenapa harus ada CCTV yang diotak-atik, direkayasa, dibuat sedemikian rupa? Kenapa harus ada itu? Dan dibawa lagi ke persidangan. Natural aja pasti kebukti kok. Ambil aja CCTV-nya utuh. Kan itu sebenarnya cara kita berpikir kan. Nah, gua sudah melakukan eksperimen kecil. Jadi gua jangan dibilang cuma ngomong nih. Kata Rismond Sianipar, saksi ahli digital, forensik, dan computer vision. Dia bilang begini, terjadi pengerdilan dari yang scale-nya itu 1920, frame-nya 1920 pixel, dikecilkan jadi 960 pixel, sehingga itu blur. Itu menjadi blur dan tidak bisa diasumsikan informasi apa yang terjadi di dalam video tersebut. Selain itu, coba kita perhatikan pada saat Jessica itu tangannya di kantong, kan terlihat tangannya itu gerak-gerak begini ya. Ternyata setelah dianalisa, tangan tersebut dibuat beberapa kali hitam, sekali hitam di frame yang satu hitam, dihitamkan, habis itu diputihkan lagi, dihitamkan lagi, sehingga terlihat jadi kedap-kedip, maka akan menghasilkan begini nih tangannya. Nah, gua coba dengan yang gua lakukan nih. Tadi gua juga sudah menunjukkan. Nah, coba kita perhatikan. Ini ya. Bisa lihat? Oke. Ini adalah video gua, sebenarnya bukan video, ini adalah foto. Oke. Perhatikan tangan gua yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini.
Ini sengaja gue bikin kasar supaya teman-teman bisa melihat. Kelihatan? Seperti kedap-kedip kan? Kenapa masih terlihat? Oh iya. Kenapa masih terlihat hitam putih? Karena ini foto. Sehingga fokus orang bisa lari kemari. Tapi kalau ini video, ini bergerak gitu ya. Ini masih bergerak, maka orang nggak akan fokus, maka ini akan terlihat seperti jalan. Nih. Oke, ini adalah frame kasar. Jadi biar orang tahu bagaimana. Oke, ini salah satu video. Oke, ini salah satu video. Oke, bisa dilihat. Sorry. Sekali lagi. Ini salah satu video. Tangan gua perhatikan yang sini, diam ya. Diam ya. Ini aslinya. Oke. Sekarang kelihatan nggak tadi? Belum ulang. Oke, sekali lagi. Udah, mulai ya. Tuh. Oke, diam ya. Tangannya diam ya. Nah, bagaimana jika dimanipulasi? Perhatikan tangan gua. Oke. Itu. Jadi, jangan kita naif, gitu ya. Jangan kita naif katakan bahwa nggak mungkin lah video CCTV direkayasa. Pada faktanya, gua saja mampu mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh ahli Rismond Sianipar, lalu gua tuangkan dan jadi seperti itu. Dan gua ngerjain ini hanya dalam waktu 30 menit. Bayangkan kalau gua dikasih waktu 1 harian, lebih cantik, lebih smooth dan lebih keren.